Ini memang spirit guide kamu mau kamu untuk taking care of yourself juga kan. Kayak menikmati waktu luang kamu, fokus ke diri kamu, me time, your times, and then taking care of your times. Itu yang harus kamu lakukan dalam waktu dekat untuk supaya nggak mental breakdown. Halo, namaste, salam kedamaian untuk kita semua. Teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat ya, dan berada di kesehatan yang prima, dan selalu diberikan keberlimpahan oleh semesta. Oke, di kesempatan kali ini aku mau bikin pick a deck. Kalian bisa pilih deck yang mana yang menarik hati kalian. Temanya hari ini adalah pesan dari spirit guide kamu. Oke, sekarang kalau kalian mau tertarik dengan deck A, ini deck B, deck A dengan batu lemurian, sedangkan deck B dengan batu kunzite, kalian boleh pilih ya. Silahkan kalian yang memilih deck A dan deck B, pilih dan paruh energi kalian. Ini adalah pesan dari spirit guide kalian ya, untuk kehidupan kalian. Sudah? Sekarang kita langsung masuk ke deck B. Biasanya deck A duluan kan, tapi sekarang kita masuk ke deck B. Deck B ini adalah batu kunzite, batu yang berasosiasi dengan chakra heart, chakra hati. Dia ngebantu kita untuk menjadi diri kita seutuhnya, to love ourselves, to getting love from others, real love ya. Ini juga batu kristal yang ngebantu kita untuk channel ke divine love ya. Jadi kalau kalian ngerasa butuh cinta, kalian harus punya batu kunzite. Ini bakal ngebantu kalian untuk channel ke divine love ya. Warnanya bagus, cantik. Dan ini adalah pembacaan untuk kalian-kalian yang memilih deck B dengan kristal-kristal kunzite. Oke, kita lihat apa pesan spirit guide kamu. Ten of Wands, beban. Oke, cukup. Bottom deck energinya ada the devil. Interesting ya. Ten of Wands, Six of Pentacles, the Magician, Queen of Swords. Kunzite batunya, dan kartunya yang keluar menandakan saat ini spirit guide-mu mau kamu untuk melepaskan beban. Apa yang kamu pikul? Ini ada beban yang kalian sedang pikul nih. Dan beban ini cenderung sangat berat. Membuat kalian itu terlihat seperti depresi. Membuat kalian itu seperti merasakan banyak butuh bantuan. Dan ngerasa mungkin banyak kayak ngerasa sendiri, nggak ngelihat banyak perubahan di dalam hidup. The Devil ini juga sebenarnya ngerasa nggak punya power. Oke, well gini ya, orang-orang yang memilih batu kunzite atau deck B, spirit guide kalian mau kalian untuk bebannya lepasin deh ya. Ini bisa saja berhubungan dengan karir kalau aku lihat, karena The Magician ini menggambarkan hal-hal tersebut, resource, intelektualitas ya, creation. Ini aku bisa artikan bahwa bisa saja kalian ini sedang memiliki masalah di dalam pekerjaan, di dalam karir, ada uncertainty, bingung ke arah mana, merasa ingin dikasihani gitu. Tapi secara garis besar sebenarnya spirit guide kalian mau kalian untuk bersabar dengan semua ini. Ten of Wands ini kan menggambarkan banyaknya beban pikiran yang sedang kalian buat di dalam hidup kalian sendiri. Beban yang sedang kalian buat terhadap diri kalian sendiri ini ngebuat stres, ngebuat kayak aduh nggak bisa melakukan hal lain nih. Kayak pressure yang ada pada pekerjaan kalian saat ini membuat hidup kalian kayak berantakan. Ya, spirit guide kalian mau kalian untuk ngasihani diri kalian sendiri. Six of Pentacles is about generosity.
It's about cari support, cari help. Kalau kalian ngerasa ini berat buat kalian, spirit guide kalian mau kalian untuk melakukan banyak pertolongan buat diri kalian sendiri. Then once ini bebannya berat banget nih. Beberapa di antara kalian mungkin ditanggung jawabin sesuatu yang sangat berat, sangat besar, sangat sibuk gitu. Seakan-akan kalian tuh nggak bisa lagi mikirin tentang diri kalian sendiri. Ya, teman-teman, dimanapun kalian berada, apapun masalah yang kalian sedang pikul saat ini, sebenarnya spirit guide kalian mau kalian ke diri kalian, berpikir tentang diri kalian, berpikir tentang kesehatan kalian, berpikir tentang bagaimana cara kalian memanage waktu kalian. Ya, spirit guide kalian sedang memperhatikan kalian dari jauh, memperhatikan diri kalian. Terkadang ada bisikan-bisikan di dalam hati kalian untuk berhenti bekerja. Kenapa? Karena sebenarnya mungkin pekerjaan yang sekarang kalian dapatin ini mungkin kayak ngerasa nggak layak gitu. Karena pekerjaan yang terlalu berat, dan kayak sebenarnya kalian tuh bisa dapetin hal yang lebih layak, resource yang lebih baik, dan kalian mungkin aja bisa dihargai di tempat lain. Tapi kayak aku melihat juga ada energi keraguan di dalam hidupmu ya, di dalam hatimu. Apa iya kalau aku cari pekerjaan baru aku bisa dapetin ini? Ini ada hal-hal seperti ini nih. Ada pemikiran-pemikiran yang kayak bingung dengan diri sendiri, takut dengan diri sendiri, kayak menyalahkan diri sendiri dengan keadaan. Kenapa sih akhirnya aku ngambil kerjaan ini? Kenapa sih aku dapatin tanggung jawab yang seperti ini? Pada akhirnya kayak sebenarnya hal ini bisa selesai dengan baik, jatuhnya kalian tuh malah menyalahkan diri kalian karena keadaan kalian. Dan spirit guide kalian mau kalian untuk tidak berpikir seperti itu. Six of Pentacles, banyak dapetin harus mencari bantuan, itu lebih tepatnya. Kalau aku bilang dapatin bantuan mungkin nanti ke depannya. Tapi sebenarnya ya, kalau aku lihat juga secara garis besar, spirit guide kalian ini mau kalian untuk bersyukur sih sebenarnya. Beside dari pressure-pressure yang datang dalam hidup kalian saat ini ya, entah dalam rumah tangga, entah di dalam percintaan, entah dalam karir, entah di dalam keuangan gitu. Kedepannya kalau kalian bersyukur, ini bakal ngerubah semua the whole your life, tatanan di dalam hidup kalian ini bakal berubah. Karena aku ngerasa kalian pasti mampu untuk menjalani ini semua dengan baik. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena kalian punya power. Kalian itu orang yang magical. Kalian tuh punya intelektual yang tinggi gitu. Semakin kalian di pressure, semakin itu juga kalian berpikir untuk grow. Itu, aku ngelihat ada semangat yang berapi-api, membara-bara di dalam hidup orang-orang yang memilih ini Kunzite ya. Banyak beban, tapi kayak mungkin beberapa di antara kalian ngerasa stres, ngerasa struggle, tapi spirit guide kalian mau kalian untuk taking care of yourself and then grateful. Mungkin dari grateful itu kayak, well mungkin aku dikasih tanggung jawab sebesar ini, ternyata aku mampu juga ya. Aku kayaknya beruntung deh, orang-orang lain sulit dapatin pekerjaan, tapi kayak aku bekerja dengan ini aku bisa sih sebenarnya gitu. Tapi kalau memang kalian ngerasa ini terlalu berat buat kalian, ya nggak apa-apa, you deserve something better. Bukan berarti kita harus comparing hidup kita dengan orang lain ya, bukan begitu. Mungkin kayak kalau kamu butuh istirahat dan istirahat. Kalau kamu ngerasa ini terlalu berat pressure-nya, then you need to release this. Kata kartunya sebenarnya adalah Queen of Swords. Queen of Swords ini menggambarkan you need to be honest, jujur tentang diri kamu sendiri. Apakah kamu masih nyaman dengan sesuatu yang kamu kerjakan? Apakah kamu masih nyaman dengan karir saat ini? Apakah kamu masih nyaman dengan komitmen saat ini? Kata kartunya, kata spirit guide-nya, you have to jujur dan terbuka tentang perasaan di dalam hati kamu. Kalau mau masih lanjut silahkan. Kalau masih tidak, ya silahkan. Gak apa-apa, whatever it is, kisera-sera yang terjadi biarlah terjadi. Jangan jadikan beban, jangan jadikan pusing, jangan bikin semua ini kayak berlarut-larut gitu. Sok atuh, kalau mau cari kerjaan baru cari. Kalau nggak dapatin pekerjaan mungkin ya udah, take times. Kasih diri kamu waktu. Biarkan semua ini berproses menjadi apa adanya, the way it is. Karena kalau dilihat dari the devil, memang banyak hal-hal yang harus kamu bersihkan dulu. Aku ngelihat cenderung kalian ini dituntut untuk tidak boros. Karena the devil itu ngomongin tentang materialism. Kalian punya duit sedikit boros. Kalian punya uang banyak boros. Banyak dan sedikit sama value-nya, boros. Ya, spirit guide kalian mau kalian untuk saving money. Kenapa aku bilang saving money? Kedepan ini ada masalah-masalah kesehatan yang harus kalian waspadai. Ya, teman-teman,
yang memilih deck B, batu kunzite, spirit guide-mu berpesan bahwa dimanapun kamu berada, pressure apapun yang kamu rasakan, pekerjaan apapun yang kamu kerjakan, do it with your heart, dari hati. Kalau kamu sudah nggak dapatin kenyamanan di dalam pekerjaan itu, then you need to leave. Cari pekerjaan baru. The Magician, there will be always tempat buat kamu bernaung. Karena kamu punya banyak research, kamu kreatif, kamu bisa memanifestasi apapun yang ingin kamu manifestasi. The way it is, seperti apa adanya. Ya, nggak perlu berpura-pura menjadi orang lain, nggak perlu struggle untuk cari kerjaan. You go, you can, ya, teman-teman. Kenapa lagi anjingku itu? The Devil di sini menggambarkan ya, mungkin kayak kalian tuh harus sederhana sih lebih tepatnya. Spirit guide kalian tuh mau kalian untuk lebih hidup sederhana, mawas diri, mungkin kayak banyakin bersyukur karena pencapaian saat ini nggak semua bisa mencapai nih. Karir yang saat ini kamu capai nggak semua bisa capai nih. Kedudukan yang kamu bisa capai sekarang nggak bisa semua orang capai. Terlebih lagi beban yang kamu sedang pikul, gak semua orang bisa memikulnya gitu. Tanggung jawab yang kamu pikul, gak semua bisa orang memikulnya. So, gratitude is the key. Kalau kamu mau sukses, spirit guide kamu berpesan seperti itu. Ten of Wands, mungkin beban ini bakal membuat kamu stres. Tapi after the stress, after the struggle, after tanggung jawab demi tanggung jawab yang kamu dapatin banyak The Magician, manifestasi. Dapatin power yang kamu mau. Kedudukan, pangkat, jabatan, uang. Ya. Tapi lagi-lagi, kalau kamu boros nggak bisa sayang. Ya. Beberapa di antara kalian sudah merencanakan liburan-liburan nih karena banyak uang. Tapi memang aku ngerasa kamu pantas untuk melakukan liburan ya. Karena tanggung jawab dan beban yang kamu pikul juga besar banget. Kayak sulit untuk dikatakan gitu. Liburan-liburan ini bakal ngebantu kamu sebenarnya, dan ini memang spirit guide kamu mau kamu untuk taking care of yourself juga kan, kayak menikmati waktu luang kamu, fokus ke diri kamu, me time, your times, and then taking care of your times. Itu yang harus kamu lakukan dalam waktu dekat untuk supaya nggak mental breakdown. Teman-teman ya, spirit guide kamu mau kamu untuk lebih independen ya, jangan mengandalkan orang lain. Independen untuk mengatur keuangan, bijak. The Devil ini menggambarkan materialism. Kamu bakal mengabuse uang-uang yang ada pada diri kamu. Abuse-nya gimana? Terlalu boros, uang banyak habis, uang sedikit habis. Kamu nggak bisa saving certain amount of money. Well, money is energy. Memang kita harus sirkulasikan, tapi kayak nggak semua harus kita keluarkan dalam satu waktu. You need to circulate the small amount. Ya, kamu harus mensirkulasikan jumlah uang yang kecil supaya uangnya terus bersirkulasi kembali ke kamu. Kalau kamu punya uang 100 juta, terus kamu belanja 100 juta, dan itu habis puff gitu, gak tersisa. Bentar ya, anjing-anjingku ini memang nakal. Ya, teman-teman, kalau mungkin beberapa di antara kalian mau merencanakan liburan, ya ini waktu yang tepat sih sebenarnya. Daripada kalian stres, bunuh diri. Karena ini bebannya kayak, aduh, memang kayak aku butuh liburan deh. Aduh, gimana lagi nih, aduh. Gitu, energinya berat, heavy gitu ya. Dan memang benar-benar kalian harus memberikan diri kalian itu reward. Itu kata kartunya. Ya, memberi kalian itu kayak apa ya istilahnya? Support gitu. Daripada pressure ini terus-terusan datang, lebih baik mungkin aku liburan ya, ambil waktu cuti aku. Energinya yang tertangkap seperti itu ya. Jalan-jalan ini bakal ngebantu kalian untuk releasing semua pressure yang ada ya. Walaupun habis liburan juga tetap aja sama pekerjaannya juga berat gitu. Tapi secara garis besar spirit guide kalian mau kalian untuk bersyukur dengan keadaan yang saat ini kalian rasakan ya. Six of Pentacles is about gratitude. It's about creating something yang memang based on your gratitude. Kalau kalian bersyukur, semuanya bakal dilipat gandakan. The Devil, energi bottom dari decknya, you have to stop spending too much money on something yang memang gak bervalue di dalam hidupmu.
You give yourself reward, then it's okay. Tapi kalau sifatnya terlalu boros, value-nya nggak ada, kamu bakal dapatin doomsday. Spirit guide-mu nggak suka dengan hal tersebut. Dan cenderung kamu dituntut untuk lebih bijaksana dalam mengeluarkan uang. Spirit guide-mu mau kamu untuk bijaksana dalam hal-hal tersebut. Bijaksana dalam hal-hal yang sifatnya pengeluaran. Ya teman-teman, the magician, you are a magical person. Kamu bisa memanifestasi apapun yang kamu inginkan, yang kamu mau, yang kamu tuju. Hanya saja mungkin tetap ikuti diri kamu aja. Cari inspirasi di dalam hidup. Jangan terjebak dengan rutinitas. Pergi liburan, cari hal-hal yang bisa kamu buat senang, yang bisa membuat kamu senang, yang bisa membuat kamu tuh happy. Ya, kalau perlu cari ayang. Kalau kamu nggak ada ayang saat ini, supaya bisa disemangati ayang. Kalau sulit cari ayang, ya udahlah ya. Spirit guide kamu sebenarnya ya pada intinya kayak menyuruh kamu pertama jangan boros, dan kamu harus menikmati semua kesibukan-kesibukan yang kamu dapetin. Kedua, bersyukur. Dan ketiga, kamu sedang menuju ke kesuksesan kamu. Kamu sudah sangat dekat dengan kesuksesan kamu. Mau menyerah sekarang kayak nggak mungkin. Bertahan dulu dengan karir yang ada, ya. Kamu bertahan dulu dengan usaha yang ada. Bertahan dulu dengan pekerjaan yang ada. Dan baru kamu bisa menentukan sikap lagi nanti setelah kamu sudah dapetin hasil, ya. You need to jujur terhadap diri kamu juga, ya. Harus objektif dengan hidup kamu juga. Kalau kamu resign sekarang, kalau kamu menyerah sekarang, apa aku bisa lakukan lagi hal ini nanti gitu. Mungkin kesempatannya datang berkali-kali, tapi in another forms, di dalam kesempatan yang mungkin berbeda, nggak sama gitu. Ya, kesempatan akan terus datang. Nggak datang sekali dua kali, berkali-kali, tapi kesempatannya yang berbeda. Ya, teman-teman. Di sini ada Vesta. Hati. Kalian ini saatnya mungkin menata hati kalian supaya lebih hangat lagi. Cari pacar mungkin. Ini waktunya memang kayak kalian tuh taking care of your heart. Mementingkan perasaan kalian daripada mementingkan perasaan orang lain. Jangan banyak berkorban untuk orang lain. Berkorbanlah untuk diri kalian sendiri. Jangan terlalu banyak mikirin orang lain. Jangan terlalu banyak mikirin perasaan orang lain. Think about your feeling first. The heart ini juga mengisyaratkan bahwa akan ada pertemuan dengan orang-orang yang membuat kalian lebih nyaman. Bisa saja pacar, bisa saja jodoh, bisa juga kenyamanan-kenyamanan yang kamu dapat nanti di dalam circle-circle ini. Kantor, usaha, apapun. Ya, Vesta ini menandakan kalian sudah siap untuk membuka hati, kalian sudah siap untuk menerima cinta. Itu Vesta. Then give yourself a love. Palestina, think, berpikirlah sebelum bertindak, berpikirlah sebelum melakukan sesuatu, dan berpikirlah sebelum kalian memutuskan. Think di sini menggambarkan kayak kalian tuh punya banyak abilities. Kayak kalian tuh mungkin cenderung bertindak spontan, nggak berpikir gitu, dan cenderung kayak hasil yang kalian dapatkan itu penyesalan. Jadi kartunya benar-benar berpikir dari otak, ambil analisa di dalam hati, temukan kenyamanan kamu, dan buat decision supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Mungkin energinya juga beberapa saatnya kamu cari pasangan. Ini mungkin akan ngebantu kamu. Ya, spirit guide kamu mau kamu untuk berpikir cerdas, mengambil keputusan, dan fokus ke hati yang kamu sedang tata. Ya, teman-teman. Satu kartu lagi dari Oracle. Kartu dari Oracle di sini The Apple Tree ya, Romantic Love. Yes. Ini saatnya mungkin kalian, spirit guide kalian sudah menggambarkan kalian sudah siap untuk relationship, punya hubungan dengan seseorang. Ya, spirit guide kalian sudah menandakan, ini sign ya dari spirit guide kalian. By giving love, you will be. Kalau kamu memberikan cinta, orang lain akan mencintai kamu. Love is to see good in all things. Jadi kayak kalian harus memberikan cinta dan melihat dari kacamata cinta. Jadi kayak perspektif kalian ini bakal berubah semuanya. Shower by love in the return. Ya, well, love yourself dulu. Love others. Ya, semua harus kalian gunakan cinta dan kasih. Jalanin
jabatan ini dengan cinta, jalanin usaha ini dengan cinta, jalanin semuanya dengan cinta dan bersyukur, kalian bakal dapatin feedback yang sama, value yang sama, energi yang sama, hal yang sama. Then you ready for love. Pasangan mungkin. Spirit guide kalian mau kalian untuk dapatin ini. You are pantas. Ya, capable. Kamu sudah saatnya untuk membuka hati kamu untuk cinta-cinta. Nih, ya. This is the time. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Ya, kalian-kalian yang membeli batu kunzite, it's all about love. It's all about something you have to with your heart, it's with your mind, with your this is your true purpose gitu ya. Spirit guide kalian mau kalian tuh tidak boros juga. Hati-hati di situ. Dan taking care of your business, taking care of your job, and then do it with all of your heart. Ya, teman-teman yang memilih deck B, sekarang kita langsung ke deck A. Deck A dengan batu lemurian. Oke. Deck A. Kalian-kalian yang memilih deck A dengan batu lemurian. Lemurian ini adalah batu yang transcendence. Dia bisa memberikan kita knowledge, pengetahuan di luar batas dari naluri kita ya. Jadi ini batu-batu yang bisa membuat third eye kita bergetar, membuat kita tahu apa yang harusnya kita tidak ketahui. See the unseen. Ini batu lemurian ya. Batu lemurian cenderung kita bisa menggunakannya untuk meditasi dan mendapatkan ketenangan. Well, teman-teman, ini adalah readingan buat kalian yang memilih batu lemurian. Tapi sebelum itu aku mau cleansing dulu space-nya, karena tadi sebelumnya kan kita sudah ngebaca batu kunzite. Aduh. Well, lemurian readings for all of you kartu deck B. Kita lihat ya, dear spirit, please be present at this room. Itu udah kalau langsung manggil spirit itu pasti gitu. Sendawa aja terus bawaannya. Oke, kita lihat spirit Anit. The Tower, kenapa nih? Four of Swords. Kenapa ini kalian? The Tower ada chaos ya, ada kehancuran, ada tragedi. Kenapa nih? Aduh, spirit guide-mu kayak berpesan sesuatu. Aduh, Nine of Swords, kenapa? Why, oh why? You don't know say good. Oh my gosh. Oke. Bottom deck energinya ada Three of Wands. Momentum nih, perubahan. Confident juga Three of Wands itu. Well, kartu pertama The Tower, aku harus taruh dia di tengah ya, karena ada 5 kartu yang jatuh. Kita akan baca semuanya, tapi 2 kartu akan di bawah. Eight of Pentacles, you need to learn. Ten of Swords. Ini banyak pengorbanan yang sedang kalian lakukan saat ini. Aku dapatin energi hutang, piutang. Energi orang-orang yang selalu berkorban untuk orang lain tapi nggak dapatin feedback yang sama, dan cenderung kayak ngerasa bersalah dan merasa menyalahkan diri sendiri dalam keadaan yang sekarang kamu pikul ya. Tapi relate-nya ke hutang piutang. Aku ngerasain seperti kehidupan kalian ini sedang hancur sehancur-hancurnya karena nggak ada duit, atau bisa saja spirit guide kalian mau kalian untuk tetap. Kartu yang positif cuma ini, Eight of Pentacles. Yang lainnya hancur berkeping-keping. Bottom deck energinya sedangkan menggambarkan transisi. Well, interesting reading. Kalian-kalian yang memilih batu lemurian. Lemurian ini mungkin kayak kalian tuh harus terkoneksi dengan semesta, dengan universe, dengan Tuhan, dan harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kalian saat ini. Spirit guide kalian juga ngerasa kayak kalian ini ngejalanin hidup yang sangat berat dan tekanan yang sangat berat. Terutama energi yang tertangkap, kalian ini punya hutang yang sangat besar. Ya. Sampai nggak tahu lagi bagaimana caranya hidup. Ada energi untuk mengakhiri kehidupan. Ngaku aja. Ini ada sword, ada 3 sword di sini. The Tower juga gambarkan hal tersebut ya. Kehancuran di dalam hidup kalian. Kebingungan, rasa sakit, kehilangan dalam jumlah uang yang sangat besar karena ditipu, karena dimalingin, karena dihutangin dan hutangnya nggak dibayar, dan sekarang ngebalik ke dalam diri kalian berhutang dan nggak bisa ngebayar. Ya kehidupan kalian ini sudah hancur, belebur, berantakan, dan nggak bisa lagi mikir tentang
putus asa lah intinya gitu. Tapi sebenarnya spirit guide kalian mau kalian untuk sabar ya. Sabar sedikit lagi nih. Terus belajar. Eight of Pentacles kak. Eight of Pentacles ini kayak kalian tuh harus berkomitmen untuk menyelesaikan semua ini. Tekanan-tekanan ini, pressure ini, hutang piutang ini akan terbayar dan terselesaikan. Kenapa aku bilang begitu? Karena ini nih, Three of Wands, bottom depth energinya. Ya, ada energi pertumbuhan yang akan terjadi dalam hidup kalian kalau kalian sedang tertekan dengan masalah-masalah hutang piutang. Ya, The Tower memang kehancuran. Saat ini kalian ngerasa trauma nih. Ngerasa hilang yang sangat besar dan kalian nggak tahu lagi sudah harus melakukan apa dengan hidup kalian saat ini. Tapi mau nggak mau kalian bersedih juga nggak ada gunanya. Spirit guide kalian mau kalian untuk hilangkan semua depresi yang saat ini kalian rasakan. Ini ada memang kayak kalian tuh tertekan saat ini. Four of Swords juga menggambarkan hal tersebut ya. Kayak kamu dituntut untuk lebih banyak istirahat daripada berpikir negatif tentang hidupmu sendiri. Daripada kamu berpikir negatif untuk mengakhiri hidup kamu sendiri. Ten of Swords. Udah ngerasa kalah, nggak tahu lagi harus ngapain. Sudah ngerasa krisis kepercayaan diri. Terkadang beberapa di antara kalian mungkin ngerasa pingin bunuh diri gitu. Ada mental anxiety juga. Well, aku nggak bisa nyalahkan keadaan dan nggak bisa nyalahkan kalian. Mungkin memang this is meant to be. Harus terjadi supaya kalian mungkin dewasa. Supaya mungkin kalian belajar mana yang memang kita harus bantu, mana yang tidak. Tiba-tiba kalian tuh punya uang banyak, bleng, uangnya habis dipakai orang, bleng, hutang semua menumpuk, blek, hidup hancur, nggak tahu lagi harus ngapain. Aku ingin bunuh diri, tapi kalian lihat anak-anak masih kecil-kecil, nggak bisa. Aku harus tetap hidup buat mereka. Tapi tiap hari nangis, tiap hari kena beban, tiap hari kena mental, orang datang nagih, orang datang terus-terusan menghantui. Gak ada yang mau ngebantu, keluarga juga sudah mengucilkan. Kalian berdiri dengan kaki sendiri. Akhirnya sakit hati sendiri. Mendem. Gak ada yang bisa kalian lakukan selain mengurung diri. Kartunya menggambarkan hal tersebut. Padahal kalau kalian brave enough, berani, ya, bekerja, berusaha, mencari pertolongan di luar dari keluarga kalian, ini datangnya bantuan. Ada sangat besar bantuan-bantuan yang kalian bisa dapetin. Kalau ini memang masalah hutang piutang, worry not. Kalau kalian punya hutang banyak, walaupun ini sampai ke pengadilan, hutang bakal jadi perdata, nggak akan masuk ke pidana. Kalian sudah jangan stres lagi, berusaha untuk membayar. Yang penting ada etikat baik, hutangnya akan selesai. Karena ada Three of Wands ini ngomongin tentang growth, pertumbuhan. Aku ngelihat kehidupan kalian di kehidupan nanti mendatang ya. Aku bisa pastikan bahwa spirit guide kalian sedang mempersiapkan sesuatu buat kalian. Dan kalian dituntut untuk banyak istirahat aja sekarang. Daripada kalian stres memikirkan ini semua nggak ada ujungnya. Ya udah, aku udah nggak mau lagi capek mikirin ini, hutang-hutang yang sebenarnya well, semesta capek gitu. Udah, aku mau istirahat dulu. Seminggu, 2 minggu, I deserve that. Ya. Beberapa energinya juga, beberapa di antara kalian cenderung mau menghilang dari ini. Tapi nggak bisa. Kalian harus hadapin ini dengan baik. Kalau nggak, terus-terusan begini dan kalian akan terus-terus menghilang dan jadi habit. Walaupun kalian dapat pressure, walaupun kalian sudah ngerasa krisis, tapi percayalah ada hasil yang baik nanti. Spirit guide kalian akan menuntun kalian ke jalan perubahan. Spirit guide kalian akan menuntun kalian ke confidentity, ke momentum pertumbuhan yang memang kalian mau. Ya, kalian yang memilih batu lemurian. Saran aku, kalau kalian saat ini punya banyak hutang, coba prioritaskan hidup kalian saat ini untuk diri kalian dulu. Lihat, kalau punya anak, lihat anak kalian masih kecil-kecil. Ya, aku ngerasa memang bisa sih kalian ini menyelesaikan ini, tapi memang butuh waktu. Lihat mana yang lebih prioritas hutangnya, tutupin ke sana. Ya. Ini masalahnya harus cari jalan keluar, cari orang yang mau ngebantu menutupi, dan kalian nyicil satu pintu. Kalau terus-terusan gali lubang tutup lubang ini nggak akan selesai. Ya, kalian bakal terus mati. Udah nggak tahu lagi, stres gila. Membunuh diri, energinya arahnya ke sana. Tapi nggak bisa aku bilang tadi kan, karena kalian masih punya tanggung jawab tentang anak mungkin, tentang orang tua mungkin. Ini terlalu beban yang berat buat aku pikul. Ya, chaos, trauma, kehilangan yang sangat besar,
luka yang dia ada di dalam batin kalian karena tertipu dan ditipu, membuat kalian ini bakal dewasa nanti sebelum waktunya. The Three of Wands, overgrowth, pertumbuhan yang akan datang ke depannya membuat kalian ini bakal jadi orang yang kejam nantinya, karena sudah terlalu banyak penipuan-penipuan yang ada di dalam hidup kalian. Spirit guide kalian sedang mempersiapkan sesuatu. Pesannya memang jangan sakiti diri kalian. Ini pesan yang tertangkap dari spirit guide kalian. Jangan menyakiti diri kalian, jangan membunuh diri kalian, jangan membunuh harapan-harapan kalian. Ya, santai, semua yang sudah hancur akan membangun lagi dirinya. Apa yang sudah hilang dalam hidupmu akan kembali. Kalau ini value-nya tentang uang, uang akan terus datang dalam hidup kita. Fokus membayar. Ya, Four of Swords. Energi yang tertangkap dari Four of Swords ini mungkin memang kamu harus banyak-banyak mencari relaksasi, mencari ketenangan di dalam batin, mencari rejuvenation. Kalau kamu nggak dapatin rejuvenation di kehidupan yang sekarang, fokus dulu, baik bayar, tutup hutang-hutangnya. Lepasin semua masalah-masalah kamu di dalam kehidupan ini dan fokus ke dalam hidupmu aja, di dalam sama anakmu kah, sama suamimu kah, sama keluargamu kah, whatever it is, fokus dulu ngebayar dan istirahat. Sekarang apakah aku punya waktu istirahat? Punya, tapi kalau terlalu lama istirahat, kamu kayak nggak fokus nih. Aku ngerasa ada new beginning juga, beberapa energi yang tertangkap ya. Spirit guide kamu juga menggambarkan akan ada perjalanan yang akan kamu lalui nih. Perjalanan bisa saja dalam arti sebenarnya travel. Pergi ke satu tempat untuk dapatin bantuan dari saudara untuk menutup hutang-hutang ini. Ya. Ada energi ke sana. Ada new beginning dalam hidup kamu setelah ini. Ada permulaan awal yang akan kamu lalui di dalam hidup ini. Walaupun pressure-pressure yang ada saat ini. Kalaupun ini bukan tentang hutang ya. Kalau energinya yang tertangkap ini bukan. Ini energi yang tertangkap sama aku hutang. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalian yang nonton bisa juga punya masalah di dalam rumah tangga yang hancur. Ini bisa aja ke arah sana juga. Ya, ketipu dengan suami kamu sendiri, istri kamu sendiri. Berselingkuh dengan siapa. Jadi kayak kalian tuh kayak udah mati rasa dan nggak bisa lagi percaya, walaupun dia terus balik ke kamu, tapi kayak kamu udah mati rasa. Ini energi yang tertangkap juga complicated sebenarnya, ya. Walaupun nggak masalah utang, bisa saja ada masalah rumah tangga saat ini. Tapi spirit guide kamu mau kamu untuk growth, bertumbuh. It is all the matters dari semua permasalahan ini, ya teman-teman. Dan terus belajar, inilah yang harus kamu lakukan. Terus bertumbuh, terus menjadi diri kamu sendiri, the way it is, the way you are. Ya, teman-teman yang memilih kartu A, deck A dengan batu lemurian, yang aku rasakan saat ini mungkin kayak kalau memang ini masalahnya rumah tangga ya, kalian tuh mungkin hancur hatinya, diselingkuhin, ditipu gitu ya, dimanfaatkan, uang habis, suami diambil. Well, kalian nggak bisa menyalahkan keadaan. Kalian harus mengintrospeksi diri dan terus bangkit. Dan akan bangkit. Ya, untuk menemukan ketenangan batin. Aku lihat beberapa di energi kalian juga, kalian ini cukup kreatif. Akan ada waktunya nanti healing setelah masalah ini. Kalian hanya kasih diri kalian waktu. Setelah ini semua selesai, entah ini masalah hutang, entah ini masalah percintaan, rumah tangga, ini akan selesai dalam pada waktunya. Mereka akan menerima konsekuensi mereka yang mereka buat dalam hidup kamu. Nggak usah lagi berpikir tentang masalah balas dendam, tentang bagaimana apa karma yang mereka dapatkan. Nggak usah mikir ke sana, tapi mikir bagaimana kamu sekarang berproses untuk menjadi the best version of yourself, the best version of yourself. The Three of Wands, transisi yang harus kamu lakukan. Perjalanan yang harus kamu lakukan. Kalau perlu masalah ini semua selesai, kamu pergi ke satu tempat yang jauh, pergi merantau, cari kehidupan kamu yang baru. Ini yang mungkin spirit guide kalian mau. Jangan terlalu berfokus pada masalahnya. Rather you focus on the problem, you should think about the solution. Daripada kamu terlalu fokus ke problem, mungkin kayak kamu harus fokuskan diri kamu ke solusi-solusi yang harusnya kamu dapetin. Apapun masalah yang saat ini kamu hadapi ya, ini should be a lot of problems. Banyak dilema-dilema, banyak hilangan, terutama uang. Kalaupun nggak uang, ini masalah pasangan yang diambil, direbut oleh pelakor.
Pelakor sekarang kejam ya. Nggak suaminya aja yang diambil, tapi hartanya juga diambil. Udah nggak apa-apa, harta bisa dicari, suami juga bisa cari. Tapi yang terpenting adalah ketenangan batin yang kamu perlu rasakan saat ini. Cari itu, cari sanctuary, cari pertolongan, cari rumah yang membuat kamu aman, nyaman. Itu yang spirit guide kamu mau. Ya, jangan menyalahkan keadaan. Keadaannya akan tetap seperti itu, Kak. Ya, teman-teman. Di sini ada misteri. Echoes ya. Misteri ini menggambarkan mungkin kayak kalian nggak tahu nih ke depan apa yang terjadi dengan kalian. Yang kalian bisa lakukan sekarang berdoa tulus dengan semua yang kalian rasakan, menerima dengan semua percobaan yang saat ini kalian rasakan, dan pasrah. Inilah kartu misteri. Kalian dituntut untuk pasrah ke depannya. Gak usah lagi nuntut ina ini sama Tuhan. Kamu bilang sama Tuhan, Tuhan aku cuma mau settle. Aku cuma mau bahagia. Aku gak mau hal lain Tuhan. Terima kasih untuk itu. Paham maksud aku? You say thank you first ke Tuhan. Then you ask. Echo of House. Ini yang menggambarkan akan datangnya perubahan di dalam hidup kalian. Tapi perubahannya pun masih misteri. Entah ini perubahan secara finansial atau ini perubahan secara relationship. Ya, karena ada dua energi yang tertangkap tadi, hutang piutang dan masalah percintaan yang mungkin laki atau suami atau istrinya diambil pelakor atau pebinor, gitu. Ya, Echo of House mystery ini menggambarkan life is mystery. You should focus on this present moment. Future is mystery. You should focus on present moment. Fokus ke present moment dulu. Selesai ini semua, hidup kalian ke depan jauh lebih baik. Akan ada transisi-transisi yang sangat baik di dalam kehidupan kalian mendatang. Aku bilang tadi ya, rather you focus on the problem, you should think about the solution itself. Teman-teman, the Three of Wands ini menggambarkan ya harusnya ada transisi yang sangat baik. Akhirnya nanti kalian mungkin bisa percaya diri lagi, ngedapatin proteksi lagi, ngedapatin kenyamanan lagi, ngedapatin banyak pertumbuhan lagi. Tapi ini mungkin bakal ngomongin waktu yang panjang dan lamban gitu. Kalau ini memang masalah percintaan, suamimu, istrimu diambil orang, then there is a time. Kasih waktu diri kamu untuk healing dari ini. Gak usah lagi mikirin dendam. Aku bilang tadi ya, jangan memikirkan tentang dendamnya. Tapi ya udah, pasrah aja. Semesta maunya gimana? Terserah kamu semesta. Terserah kamu, spirit guide, atur. Ya. Pada akhirnya nanti kamu bisa merebuild apa yang sudah hancur. What is ruined? Apa yang sudah hancur berkeping-keping dalam hidupmu, kamu bisa lagi bangun. Dengan sedemikian rupa bagaimana bentuknya. Ya, teman-teman yang memilih batu lemurian. Di kartu kedua ada futures. Masa depan jauh lebih baik menunggu kamu. Jangan sia-siakan waktu sekarang untuk memikirkan hal-hal yang saat ini kamu rasakan. Well, nggak mungkin nggak kepikiran ya. Karena sekarang ini kan menyangkut banyak energi. Ya utang lah, ya laki lah, ya istri lah, ya keluarga lah, apapun sekarang berkecamuk nih, kekhawatiran, kekecewaan. But worry not, spirit guide kamu mau memberitahukan bahwa akan ada kabar baik di kemudian hari, bahwa kamu bakal melakukan banyak perubahan dan mendapatkan perbaikan-perbaikan yang memang harusnya kamu dapatkan. You don't have to worry about it. Future is fixed to be fulfilled. Masa depanmu sudah sangat baik dan akan terjalin satu kebaikan. Dapatnya cinta kasih, dapatnya improvement dalam finansial. Ini tapi berbicara masa depan, future. Kamu bakal bahagia di masa tuamu. Kamu bakal bahagia di masa depanmu. Tapi mungkin sekarang kamu struggle dengan energi ini. Spirit guide kamu mau kamu untuk bertahan di dalam ini. Paham maksud aku? Paham lah. Ya. Jangan menyakiti diri, jangan mau bunuh diri. Energinya ke sana. Beberapa energi cenderung memang kayak kalian ini mau mengakhiri hidup dengan segala pressure-pressure yang ada. Udahlah, kalau masalah laki diambil pelakor, kalian dapatin lagi laki-laki yang mau bagaimana. Kalau masalah istri diambil laki-laki lain, ya udah, kamu laki-laki kamu bisa cari perempuan lain lagi. Kalau ini masalah hutang piutang, nggak ada hal lain yang bisa kalian lakukan selain ngebayar mana yang kamu harus prioritaskan dan cari bantuan untuk nutup. Itu salah satu-satunya solusi yang aku bisa kasih buat kamu. The Tree of Heaven, aspiration. Nih,
bakal datangnya bantuan dari semesta, divine, Tuhan. Yang perlu kalian lakukan adalah minta, Tuhan mohon bantu aku. Datang, tapi percaya kata kartunya. Dan kalian bakal lebih bisa, the Tree of Heaven ini ya. Jadi kayak memang doa-doa kalian ini akan terjawab untuk menyelesaikan semua yang ada ini. Doa-doa kalian bakal kayak, well, this is the end of my chapter. Penderitaanku akan berakhir di sini, dan kalian harus yakini itu. Teman-teman yang memilih batu lemurian, this is end here. Semua akan berakhir di sini. Sakit hati, balas dendam, luka batin, anxiety, masalah finance, masalah real, whatever it is. You guys are growing now. You just getting there. Everything will be fine. Then you are fine. Teman-teman, itu saja mungkin yang bisa aku sampaikan. Thank you. Semoga kalian bisa memetik hikmah dari pembacaan ini. Namaste, salam kedamaian, Om Santi Santi Om. Jangan lupa subscribe channel aku, like juga kalau kalian ngerasa pembacaan ini resonate buat kalian. Terima kasih. Namaste, salam kedamaian. Bye bye from now. Thank you. I love you. What a reading. Merry Christmas. By the way ya, buat yang merayakan. Capek, lelah, letih, lesu. Bye-bye. So that would be the greatest gift of all.